Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Fa idzan man 'arafa nafsahu wa 'arafa rabbahu wastahya minhu haqqal haya kharisa lisanuhu anit tazahuri bid-da'wa. Na'am yashhadu ala hubbihi harakatuhu wa saganatuhu wa iqdamuhu wa ihjamuhu wa tardadatuhu. Kama hukiya anil Junaid annahu qala marida ustazuna as-Sari rahimahullah falam na'rif li'illatihi dawa'an wa la 'arafna laha sababa fawasafa lana tabibun hadiq فأخذنا قرورة مائه فنظر إليها الطبيب وجعل ينظر إليه مليا ثم قال لي أراه بول عاشق. قال لجنيد فسعدت وغشي علي ووقعت القرورة من يدي ثم رجعت إلى السري فأخبرته فتبسم ثم قال قاتله الله ما أبصره. قلت يا أستاذ وتبين المحبة في البول؟ قال نعم. وقد قال السري مرة لو شئت أقول ما أيبس جلدي على عظمي ولا صلى جسمي إلا حبه ثم غشي عليه. وتدل الغشية على أنه أبصه في غلبة الوجد ومقدمات الغشية فهذه مجامع علامات الحب وثمرته. Makna daripada kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya dan ia malu dari Tuhannya dengan sebenar-benarnya malu, niscaya keluhlah, bisulah lisannya dari menampakkan pada dakwaan cinta. Maksudnya orang yang mengenali kelemahan dirinya, orang yang mengenali kebanyakan dosa-dosa yang ada pada dirinya, orang yang mengenali banyaknya dia maksiat kepada Tuhannya, orang yang mengenali betapa berhajatnya, bergantungnya dirinya kepada Tuhannya, dan mengenal Tuhannya, mengenal tentang kekuasaan Tuhan, mengenal tentang keperkasaan Tuhan, mengenal tentang kehendak Tuhannya selalu terjadi, dan dia malu daripada Tuhannya sebenar-benar malu, niscaya dia tidak bisa mengucapkan bahwa dia itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang mengenal dirinya, orang yang mengenal Tuhannya pasti kada akan bisa mengatakan aku cinta kepada Tuhanku. Nah, pasti kada bisa mengatakan aku cinta kepada Allah. Karena tahu diriku macam ini, zat Tuhan, sifat-sifat Tuhan macam itu. Lalu inya sadar supan seorang kalau mengaku bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang yang kenal diri, kenal Tuhan, kada akan mampu menampakkan dakwaan bahwa dia cinta kepada Allah. Akan tetapi menyaksikan atas cintanya oleh gerak-geriknya, diamnya, maju dan mundurnya, dan pulang perginya. Orang yang cinta kepada Allah itu dapat dilihat dari tutur katanya. Orang yang cinta kepada Allah dapat dilihat dari gerak-geriknya.
Orang yang cinta kepada Allah dapat dilihat dari perjalanannya. Orang yang cinta kepada Allah dapat dilihat dari akhlaknya. Kada usah diakui, kada usah mengaku aku cinta kepada Allah, kada usah. Nah, karena cukup saja sudah akhlak kita membuktikan itu. Kalau cinta kepada Allah kayak apa akhlaknya. Nah, kalau orang cinta kepada Tuhan tuh kayak apa cara pakainya, kayak apa cara berjalannya, kayak apa cara bergaulnya. Itu cukup sebagai bukti cinta kepada Allah. Kada usah diakui bahwa Allah itu kekasihku, kada perlu. Sebagaimana telah diceritakan dari Al-Junaid bahwa ia berkata, guru kami As-Sari rahimahullah sakit. Maka kami tidak mengetahui obat bagi penyakitnya itu, dan kami tidak mengetahui juga sebab penyakitnya. Guru ini garing, kami kada tahu sakit apa dan penyebabnya apa. Kemudian tabib dokter yang pandai menyebutkan kepada kami. Kemudian ia dokter tadi mengambil butul air kencingnya. Lalu ia si tabib tadi memandang kepada butul itu, dan ia memandangnya secara seksama. Maka tabib itu berkata kepadaku, saya melihat air kencing ini adalah air kencing orang yang rindu. Ujar dokter, kalau dilihat banyak kami, ini kami orang nang karindangan. Al-Junaid berkata, maka saya gemetar dan pingsan. Butul itu jatuh dari tanganku. Kemudian saya kembali kepada As-Sari, kepada guru, dan menceritakan kepadanya. Maka ia pun tersenyum lalu berkata, qatalahullah, alangkah melihatnya ia dokter itu, alangkah tahunya dokter itu. Saya bertanya, ujar Junaid, wahai guruku, apakah tampak cinta itu pada air kencing? Orang yang cinta itu ketahuankah dari air kencingnya? Ia menjawab, iya. Sungguh As-Sari berkata sekali, jikalau aku menghendaki, aku akan berkata, tidak aku keringkan kulitku atas tulangku, dan tidaklah sakit tubuhku kecuali untuk mencintainya. Artinya tubuhku ini kurus, badanku ini sakit, itu semata-mata adalah karena cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sari As-Sakati, gurunya tadi pingsan. Maka pingsan itu menunjukkan bahwasanya ia lebih jelas pada kuatnya perasaan dan pendahuluan pingsan. Nah, maka inilah kumpulan dari tanda-tanda cinta dan buahnya. Orang yang cinta kepada Allah, tanda-tandanya dijelaskan satu persatu, dan buahnya cinta kepada Allah pun sudah dijelaskan satu persatu. Dan diantaranya lagi, diantara tanda orang yang cinta kepada Allah, al-unsu dan ridha, sebagaimana akan diterangkan nanti dalam kitab yang berikutnya. Kesimpulannya, semua kebaikan pada agama dan akhlak-akhlak yang mulia adalah buah dari cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun akhlak yang terpuji, apapun sikap yang terpuji, itu hasil atau akibat daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang tidak dibuahkan oleh cinta itu, maka ia mengikuti hawa nafsunya. Sesuatu perbuatan kita yang tidak berdasarkan cinta kepada Allah, maka itu adalah buah dari mengikuti hawa nafsunya.
Orang bisa sayang lawan kawan. Sayang lawan kawan itu ada dua. Ada disebabkan karena ia cinta kepada Allah, membuahkan sayang kepada kawannya. Ada orang yang menuruti hawa nafsunya, lalu dia sayang lawan kawannya. Nah, jadi sayangnya itu sama, cuma buahnya dari cinta kepada Allah, ada dari hawa nafsunya. Sayang lawan anak, sayang lawan bini, sayang lawan laki, itu antara dua. Ada akibat daripada cinta kepada Allah sehingga dia cinta kepada orang-orang yang diciptakan Allah. Kenapa dia cinta kepada anaknya? Kenapa dia cinta kepada lakinya? Kenapa dia cinta kepada bininya? Karena semua itu ciptaan Allah. Aku cinta lawan Allah, jadi cinta juga lawan ciptaannya. Nah, adakah itu? Ada orang cinta lawan anaknya, bininya atau lakinya karena hawa nafsunya? Ada juga. Nah, jadi cintanya kayak itu juga, cuma akibat dari apa? Kalau kita mencintai anak, bini atau laki akibat dari cinta kepada Allah, maka itu terpuji. Tapi kalau kita cinta kepada mereka itu karena hawa nafsu kita, itu akan berbuah kerugian. Dan itu termasuk akhlak yang jelek. Nah, kita mencintai sesuatu karena hawa nafsu, itu akhlak yang jelek, akhlak yang tercela. Akan tetapi terkadang ia mencintai Allah karena kebaikan Allah kepadanya, dan terkadang ia mencintainya karena keagungan dan keelokannya. Ada dua pulang orang tuh kenapa mencintai Allah. Yang pertama, orangnya mencintai Allah itu karena ujarnya Allah tuh baik lawan aku. Karena Allah tuh baik lawan aku diciptakannya, aku diberinya rezeki, aku diberinya perlindungan, aku diberinya keamanan, aku diberinya agama, aku diberinya macam-macam. Nah, akibat daripada memikirkan kebaikan Allah lawan dirinya, lalu inya cinta lawan Allah itu. Nah, ada orang seperti ini. Ada juga orang cinta lawan Allah itu memandang keelokannya. Inya kadang memandang perbuatan baik Allah kepada dirinya. Nang dipandangnya adalah keelokan Allah. Keelokan Allah dipandangnya. Lalu inya katuju lawan Allah itu. Lalu inya katuju lawan Allah. Nah, ini lebih mulia lagi daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi bila makin banyak dapat nikmat, makin cinta lawan Allah. Makin banyak dapat anugerah, makin cinta lawan Allah. Karena memandang kebaikan Allah. Itu sudah baik tuh, sudah baik. Makin banyak bisi harta, makin cinta lawan Allah. Itu sudah baik, tapi masih ada yang baik pada itu. Baik pada itu orang yang cinta kepada Allah karena keelokan Allah. Karena keelokan Allah, bukan karena kebaikan Allah kepada kita. Itu sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa itu bisa terjadi lawan diri kita. Ada orang bini-bini ini bungas luar biasa, menguringi kita kada suah, menagur kita kada suah, memberi kita kada suah, tapi orangnya saling bungasan, katujulah kita. Katuju karena apa? Karena bungasnya itu nama ulah katuju, bukan perbuatannya. Perbuatan ditagur kada mahirani, dikorihing kada menguringi. Cuma orangnya bungas luar biasa, tatap kita katuju lawan inya. Nah, ini orang yang memandang kepada zat kebungasannya. Ada orang nang mata duitan, bila dibari katuju, kada dibari kada katuju. Nah, ini orang yang memandang kepada perbuatannya. Bila diberi Tuhan bala, diberi Tuhan musibah, ini berkurang cinta kepada Allah.
Bila banyak dapat rezeki, bertambah zikirnya, bertambah sembahyangnya. Nah ini pun langka wayah ini, apalagi angka 2 itu. Nah itu sudah luar biasa kalau ada orang seperti itu di zaman sekarang ini. Makin banyak nikmat, makin banyak zikir. Nah ini sudah luar biasa untuk masa sekarang ini. Walaupun itu makam cinta yang paling rendah, karena memandang kebaikan Allah. Kebanyakan kita makin banyak nikmat makin lalai dengan Tuhan. Itu kan biasanya makin banyak bisi harta makin kada ingat lagi lawan Tuhan. Nah itu orang kebanyakan manusia. Mestinya makin banyak memberi Allah kepada kita, makin cinta kepada Allah. Nah itu bagus. Tapi yang lebih bagus lagi, orang cinta kepada Allah bukan memandang kebaikan Allah, tapi memandang keilukan zatnya, keilukan sifatnya. Nah itu. Dan terkadang ia mencintainya Allah karena keagungan dan keelokannya, meskipun dia tidak berbuat ihsan kepadanya. Padahal diberi Allah sakit, diberi Allah musibah, diberi Allah macam-macam penderitaan, tetap ia cinta lawan Allah. Sebab yang dipandangnya keilukan sifat-sifat Allah itu. Dan orang-orang yang mencintai itu, mereka tidak keluar dari 2 bagian ini. Bagian yang memandang kebaikan Allah kepadanya, memandang keilukan Allah. Nah itu kada lepas dari 2 itu. Oleh karena itulah Al-Junaid berkata, manusia pada mencintai Allah Ta'ala ada umum dan khusus. Maka orang yang awam ia mencapai cinta dengan makrifat mereka pada terus-menerusnya ihsan dan banyaknya nikmat-nikmatnya. Orang awam, mereka itu mencapai cinta kepada Allah karena banyaknya nikmat yang diberikan Allah. Maka mereka tidak memiliki diri untuk menyenanginya, melainkan bahwasanya mereka itu sedikit kecintaan mereka dan banyak menurut kadar nikmat-nikmat dan ihsannya. Hari ini kalau Tuhan memberi aku rezeki sekian zikirnya. Kalau banyak lagi zikirnya. Kalau banyak tambah banyak lagi zikirnya. Nah ini golongan orang yang awam. Makin kaya, makin cinta kepada Allah. Nah itu golongan orang yang awam. Adapun orang yang khusus, mereka mencapai cinta dengan besarnya kadar kudrat, ilmu, hikmah, dan bersendiri dengan memiliki. Nah itu orang khusus, mereka cinta kepada Allah, memandang kehebatan Allah, memandang pengetahuan Allah, memandang hikmah-hikmah dari Allah. Dan manakala mereka telah mengenal sifat-sifatnya yang sempurna dan nama-namanya yang bagus, Asmaul Husna, niscaya tidak tertegah mereka bahwa mencintainya, karena berhaklah untuk mereka pada cinta dengan demikian. Karena bahwasanya dia berhak untuk dicintai, dan sekalipun dia hilangkan dari mereka itu semua nikmat, walaupun dihilangkan Tuhan semua nikmat pada hamba itu, tetap ia cinta kepada Allah. Kenapa? Karena ia cinta kepada Allah bukan memandang nikmatnya, tetapi memandang keelokan sifat-sifat dan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut keterangan ini hanya ada 2 manusia. 1 awam, 2 khusus. Orang awam, orang yang makin banyak nikmat, makin cinta kepada Allah. Itu sudah awam. Berarti kalau kita banyak nikmat, kada ada peningkatan ibadah, di bawah awam lagi itu. Di bawah awam lagi.
Dahulu bisi sapidaannya sebuah rumah mengontrak juga. Sembahyang berjamaah, berzikir 1000 sehari, Quran sajus. Itu lagi bisi sapida, rumah mengontrak. Wah ini rumah sudah ada BIC, mobil sudah ada BIC, toko ada BIC. Amun kayak dahulu aja ibadahnya berarti di bawah awam lagi. Sebab orang awam tuh makin banyak nikmat, makin tambah cintanya kepada Allah. Makin banyak anugerah Allah, makin banyak zikirnya kepada Allah. Itu orang awam. Kalau orang khusus tadinya kadang memandang itu, yang dipandangnya adalah yang memberikan nikmat, yaitu Allah. Tetapi di antara manusia ada yang mencintai hawa nafsunya. Nah ini barangkali gulungannya. Di antara manusia itu ada yang mencintai hawa nafsu. Makin banyak harta, makin lalai kepada Allah. Makin banyak harta, makin tertunda sembahyangnya. Makin banyak berisi harta, makin sedikit zikir salawatnya. Nah ini manusia yang mencintai hawa nafsunya dan mencintai musuh Allah, yaitu iblis. Dan ia bersama kecintaannya itu mengacaukan atas dirinya dengan hukum tertipu dan bodoh, lalu ia menyangka bahwa ia mencintai Allah Azza wa Jal. Dan dialah orang yang tidak ada padanya tanda-tanda itu cinta tadi. Orang-orang yang mencintai hawa nafsu ini, yang mencintai iblis ini, terkadang diperdaya oleh iblis bahwa dia itu seolah-olah mencintai Allah. Nah ini merasa dirinya itu mencintai Allah, padahal kadada tanda-tanda cinta yang disebutkan itu pada dirinya. Atau ia menyamarkan dengannya karena munafik, riya dan sum'ah, dan maksud tujuannya untuk segera memperoleh keuntungan dunia. Nah itu iblis yang mengacaukan dirinya, iblis yang menyamarkan kepada dirinya bahwa dia seolah-olah pecinta Allah. Nah, padahal itu kemunafikan dan riya atau sum'ah tadi. Sedangkan ia menampakkan dari dirinya akan kebalikan yang demikian, seperti ulama-ulama yang jahat dan qari-qari yang jahat. Mereka itu adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah di muka buminya ini. Orang-orang yang menampakkan cinta kepada Allah, dari tutur katanya, dari cara bergaulnya, dari sikapnya, seolah-olah dia cinta kepada Allah, tapi tujuannya untuk mencapai keuntungan dunia. Nah itulah musuh Allah di muka bumi ini. Sahal rahimahullah, apabila ia berbicara dengan manusia, apabila sidin memandiri orang, ia mengatakan ya dus, artinya ya Habib, maksudnya wahai kekasih. Itu bahasa Persia, ya dus, maksudnya wahai kekasih. Sidin itu bila mandiri orang wahai kekasih. Nah itu Sahal At-Tustari bila memandiri orang wahai kekasih. Lalu ada orang bertakun lawan Sidin. Seseorang bertanya kepada beliau, terkadang seseorang itu tidak kekasih, maka bagaimana kamu mengatakan ini? Kadang-kadang nang pian kiau kekasih itu kada kekasih. Kayak apa itu bisa pian panggil kekasih? Maka beliau berkata di telinga orang yang bertanya dengan berbisik, orang itu, ujar Sidin, tidak terlepas, ada kalanya ia orang mukmin atau orang munafik. Maka jikalau ia orang mukmin, maka ia adalah kekasih Allah Azza wa Jalla. Dan jikalau itu orang-orang munafik, maka ia adalah kekasih iblis.
Jadi kada salah kita mengiang sayang sini nah umpamanya. Kada salah imma kesayangan Allah orang itu atau kesayangan iblis, antara dua. Abu Turab An-Nakhshabi mengucapkan beberapa bait syair tentang tanda-tanda cinta. La takhda'anna palil habibi dalailu waladaihi min tuhafil habibi wasailu minha tana'umuhu bimurri balaihi wa sururuhu fi kulli ma huwa fa'ilu fal man'u minhu atiyatun maqbulatun wal faqru ikramun wa birrun ajilu. Artinya, janganlah sekali-kali kamu tertipu. Jangan sekali-kali kamu tertipu. Artinya merasa bahwa aku ini adalah cinta kepada Allah. Jangan sekali-kali merasa tertipu sehingga mengaku bahwa aku ini cinta kepada Allah. Karena kekasih itu, cinta itu mempunyai bukti-bukti. Cinta itu ada bukti. Padanya terdapat perantara-perantara dari hadiah yang sang kekasih itu. Di antaranya tandanya ia merasa nikmat dengan pahitnya cobaan. Kada keluh kasah mendapat cobaan Allah. Nah, itu tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah. Imam Sahal bin Tustari, beliau satu hari sakit. Lalu jarak keluarga sidin, pian ini sakit kada mau baubat. Tapi mun orang maka garing pian pak iyanya menyuruh orang baubat. Nah, bila orang garing kan minum ubat ini, ubat itu. Tapi kalau pian seorang garing pian kada mau minum ubat. Lalu Sahal menjawab, ujar Sahal, pukulan kekasih itu tidak menyakitiku. Nah, itu kan. Pukulan orang yang kucintai itu tidak menyakitiku. Jadi kada perlu baubat artinya. Nah, karena pukulan orang yang kucintai itu kada menyakitiku. Men orang yang kita cintai itu memukul kita, sakitlah kita, kada sakit. Kada usah jauh-jauh kita bisa anak halus misal di koracaknya kita berdarahan, sakitlah, kada. Kenapa? Karena kita sayang lawan anak itu. Nah, kayak itu juga contohnya orang yang cinta kepada Allah itu. Artinya merasa nikmat dengan pahitnya cobaannya dan kegembiraannya pada setiap sesuatu yang dia memperbuatnya. Apa yang diperbuat Allah kepadanya, dia selalu gembira. Maka pencegahan daripadanya Allah, kada diberi Allah duit, kada diberi Allah sihat, itu adalah suatu pemberian yang diterimanya. Dan kefakiran itu adalah kemuliaan dan kebaikan yang disegerakannya. Itu tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah Ta'ala. Wa minad dalaili antara min azmihi taw al-habib wa in alahal adilu wa minad dalaili ayyura mutabassiman wal qalbu fihi minal habibi balailu. Artinya di antara tanda-tandanya cinta kepada Allah adalah kamu melihat dari cita-citanya kepatuhan kepada kekasih. Orang yang cinta kepada Allah itu cita-citanya adalah mentaati kekasihnya. Nah, orang yang cinta kepada Allah itu tandanya adalah antara lain cita-cita orang itu selalu mentaati kekasihnya. Sekalipun orang yang mencelaknya itu mendesak, sekalipun banyak celaan-celaan yang diterimanya, sekalipun banyak sindiran-sindiran yang diterimanya, nah, selama ia kadang mengecewakan kekasihnya, maka itu tidak jadi persoalan baginya. Dan di antara tanda-tandanya bahwa ia terlihat tersenyum, padahal hati padanya itu sangat susah dan bimbang karena kekasih. Orang-orang yang cinta kepada Allah itu sudah dijelaskan bahwa hati mereka itu kadang-kadang takut. Itu tanda cinta.
Bila orang kada ada takut, kada cinta ngarannya. Orang cinta pasti takut. Takut apa? Takut diputus hubungan. Nah, takut orang yang dicintai itu berpaling daripadanya. Jadi orang yang cinta pasti ada takut. Kalau kada ada takut tuh kada cinta. Nah, tapi wajah mereka selalu kelihatan tertawa, tersenyum. Hati mereka susah dan bimbang karena kekasih. Wa minad dalaili ayyura mutamahiman likalami man yahdha ladaihi sailu wa minad dalaili ayyura mutakashifan mutahaffizan min kulli ma huwa qailu. Artinya di antara tanda-tandanya cinta kepada Allah, ia terlihat orang yang memahami perkataan orang yang menghormati sang penanya di hadapannya. Dan di antara tanda-tandanya adalah ia terlihat hidup dalam kesusahan yang memelihara dari setiap apa yang ia mengatakannya. Artinya orang yang cinta kepada Allah itu dalam keadaan susah bagaimanapun dia tetap menjaga perkataan yang diucapkannya itu. Yahya bin Mu'adz bersyair, wa minad dalaili antarahu musyammira fi khirqataini ala sututis sahili wa minad dalaili huznuhu wa nahibuhu jawfaz zalam famalahu min adili. Artinya di antara tanda-tandanya cinta kepada Allah adalah ia menyingsingkan pada kedua pakaiannya pada pantai-pantai tepi lautan. Artinya tanda orang yang cinta kepada Allah itu menyingsingkan lengan, menyingsingkan pakaian di tepi lautan. Maksudnya apa? Bersungguh-sungguh beribadah itu. Kayak orang tuh nama angkat napak anang barat, nah menyingsing baju dulu kalau tuh, nah menyingsing baju dulu, mengangkat selawar dulu. Nah nama angkat nang barat bang nih. Nah kayak itu artinya orang yang cinta kepada Allah itu bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh beribadah. Dan di antara tanda-tandanya cinta kepada Allah adalah kesedihan dan ratapannya di tengah kegelapan itu. Orang yang cinta kepada Allah itu tandanya apa? Sudah disebutkan dahulu, tandanya menyembunyikan cinta kepada selain Allah. Itu tanda orang cinta lawan Allah, menyembunyikan cinta sehingga hanya Allah yang tahu bahwa dia itu cinta kepada Allah. Jadi pakaiannya, tutur katanya itu kada nampak bahwa dia itu sebenarnya pecinta Allah. Tapi hanya Allah yang tahu inya itu bujur-bujur pecinta Allah. Kalau pakaiannya, tutur katanya, pergaulannya kada nampak inya itu pecinta Allah. Nah, orang yang cinta kepada Allah tandanya menyembunyikan cinta. Sebab inya kada mau cintanya kepada Allah itu diketahui oleh selain Allah. Nah, jadi orang ini di tengah malam dia merintih, di tengah malam dia menangis, di tengah malam dia merasa kemesraannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Wa minad dalaili antarahu musafira nahwal jihadi wa kulli fi'alin fadili wa minad dalaili zuhduhu fima yuwa min dari zullin wan na'imiz zaili. Di antara tanda-tandanya adalah bahwa kamu melihatnya bepergian ke arah perjuangan dan setiap perbuatan yang mulia. Orang yang cinta kepada Allah itu kemana dia pergi pasti untuk perbuatan yang baik. Itu tandanya juga. Banyak tanda-tanda cinta kepada Allah. Setengahnya kemana dia pergi pasti tujuannya untuk perbuatan yang baik. Dan di antara tanda-tandanya adalah zuhudnya pada sesuatu yang kelihatan dari negeri yang hina dan kenikmatan yang akan hilang. Orang yang cinta kepada Allah itu kada terganggu dengan banyaknya dunia. Orang yang cinta kepada Allah itu kada terganggu hubungannya dengan banyaknya harta.
karena dia meletakkan harta dan dunia itu di luar daripada hatinya. Nah, di luar daripada hatinya. Kenapa harta benda ini mengganggu ibadah kita? Mengapa harta benda mengganggu kehusuan sembahyang kita? Karena harta benda itu kita andak dalam hati kita. Nah, dalam hati kita. Sedangkan Allah kadang menciptakan pada diri manusia dua hati kadada. Cuma satu hati. Nah, berhubung harta benda ini kita andak dalam hati, otomatis ibadah kita tercabang. Otomatis ibadah kita ini terganggu. Baik ibadah secara zahirnya atau ibadah kualitasnya seperti kehusuannya. Nah, orang yang cinta kepada Allah itu bagaimanapun dia memiliki jabatan yang tinggi, bagaimanapun mereka punya harta yang banyak, tapi itu kadang mengganggu ibadah mereka kepada Allah. Nah, itu bukti zuhudnya mereka kepada dunia ini. Wa minad dalaili an tarahu baqiyan an qad ra'ahu ala kabihi fa'aili wa minad dalaili an tarahu musalliman kullal umuri ilal malikil adili. Artinya, di antara tanda-tandanya cinta kepada Allah adalah kamu melihatnya menangis, di mana kamu melihatnya dalam buruk perilaku. Nah, orang yang cinta kepada Allah itu begitu dia berbuat dosa, maka dia segera tobat dan menangis kepada Allah. Itu tanda orang cinta lawan Allah. Dan di antara tanda-tandanya adalah kamu melihatnya dalam keadaan menyerahkan setiap urusan kepada Raja yang penuh keadilan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minad dalaili an tarahu radiya bimaliki fi kulli hukmin nazili wa minad dalaili dhihkuhu bainal wara wal qalbu mahzun ka qalbi tsaqili. Artinya, di antara tanda-tandanya cinta kepada Allah adalah bahwa kamu melihatnya dalam keadaan senang kepada rajanya, kepada Tuhannya, pada setiap hukum yang diturunkannya. Dan di antara tanda-tandanya adalah tertawanya di antara manusia. Di tengah-tengah manusia dia tertawa, dia kelihatan senang, sedangkan hatinya dalam kesedihan, hatinya dalam ketakutan kepada orang yang dicintainya itu, seperti hati orang yang kematian anaknya. Seperti hati orang yang kematian anaknya. Nah, kemudian selanjutnya Kitabul Unsi Billah, bayanu ma'nal unsi billahi ta'ala, keterangan tentang pengertian terhibur dengan Allah Ta'ala. Nah, kayak apa orang yang merasa terhibur dengan Tuhan itu? ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allahu Allah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah
محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه